this morning, in this wonderful day, we praise our Lord because His kindness, His grace, and His mercy in our life. And children, before we start our daily activities, let's we come to the Lord. We praise our Lord. We surrender our life into His hand. Let we praise our Lord. We sing, joyful, joyful. Joyful, joyful, we adore Thee, God of glory, Lord of love. Hearts unfold like flowers before Thee, opening to the sun above. Melt the clouds of sin and sadness, drive the dark of doubt away. Giver of immortal gladness, fill us with the light of day. Kita nyanyikan bersama-sama. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, di sinar-Mu merekah. Mari kita ucapkan ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari 1 Petrus 4 ayat 5. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Let's do it in English. 1 Peter 4 verse 5. Who shall give account to Him that is ready to judge the quick and the dead? Everybody, let us pray. Our Father in heaven, thank you for this wonderful day. Thank you for everything that you have done in our life. Lord Jesus, in this time, we are going to listen your words. We worship you, Lord. Lord Jesus, give us good understanding to understand about your words and give us ability, power to do that in our daily life. Thank you, Father. We are ready to listen your words. Bless us, Lord. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Anak-anak, Simson adalah seorang hakim pilihan Allah. Anak-anak tahu tidak apa itu hakim? Hakim adalah seseorang yang dapat menyelesaikan masalah. Tugas hakim pada zaman itu ada dua. Yang pertama yaitu menolong atau membela bangsa Israel dari serangan bangsa lain. Dan tugas yang kedua adalah mengajak ataupun membimbing bangsa-bangsa Israel supaya beribadah kepada Allah saja. Simson adalah seorang hakim yang secara khusus dipilih Allah. Ketika ibu Simson mengandung, ia tidak boleh minum minuman keras, apalagi sampai bermabuk-mabukan. Lalu Tuhan Yesus juga berkata bahwa jika anaknya lahir telat, rambut Simson tidak boleh digunting. Artinya rambut Simson harus dibiarkan semakin panjang. Perintah Allah harus ditaati oleh ibunya Simson. Simson mempunyai tubuh yang sangat besar dan fisik yang sangat kuat. Hal itu sangat menguntungkan dalam membela umat Israel. Seringkali ia berjuang sendiri tanpa bantuan orang lain.
dan Simson akhirnya tertarik kepada Delila. Rupanya Delila bukan seorang perempuan yang baik. Ia seorang perempuan yang tidak setia. Ia bahkan menjerumuskan Simson ke dalam kehancuran. Delila dibujuk raja-raja Filistin untuk mencari tahu rahasia kekuatan Simson. Mereka berjanji akan memberikan imbalan banyak uang untuk Delila apabila Delila berhasil membujuk Simson membuka rahasia kekuatannya, mengapa Simson begitu kuat. Ceritakanlah kiranya kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar? Dan dengan apakah engkau harus diikat untuk ditundukkan? Demikianlah Delila membujuk Simson sampai 3 kali. Ya, sampai 3 kali Delila mencoba membuktikan apa yang disampaikan Simson kepadanya. Anak-anak, untuk keempat kalinya Delila merengek-rengek kepada Simson. Sekarang telah 3 kali engkau mempermainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku karena apakah engkau memiliki kekuatan yang demikian besar. Setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepada Simson dan terus memaksa Simson, ia tidak dapat lagi menahan diri sehingga mau mati rasanya. Kali ini Delila terus memeluk dan merayu Simson, dan akhirnya Simson tidak menyadari bahwa dirinya terseret tipu dayanya Delila. Hingga akhirnya Simson benar-benar membuka rahasianya bahwa Simson tidak boleh mencukur rambutnya. Simson tertidur dan akhirnya Delila mencukur rambut Simson. Anak-anak tahu apa yang terjadi? Orang-orang Filistin sudah bersiap-siap untuk menangkap Simson. Karena Simson tidak dapat memegang perintah Allah dengan baik, sehingga Delila berhasil mencukur rambutnya, maka kekuatannya Simson pun lenyap. Mengapa Simson begitu lemah, tak berdaya terhadap bujuk rayunya Delila? Memang setiap orang harus sadar bahwa setiap perbuatan akan ada resikonya. Simson menanggung resiko ditangkap oleh orang-orang Filistin. Nah, anak-anak, kalau saja Simson peka akan perbuatan Delila dan tetap taat kepada Tuhan, pasti Simson selamat. Setiap perbuatan kita ada akibatnya. Perbuatan yang baik akibatnya baik, tetapi jika perbuatannya buruk, akibatnya juga buruk. Kita jugalah yang harus menanggung sendiri akibat dari perbuatan itu. Tuhan sayang kepada anak-anak yang suka berbuat baik, patuh pada orang tua, dan terutama taat kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan hingga saat ini. Tuhan, kami sudah selesai mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ajar kami Tuhan agar menjadi anak-anak yang taat akan perintah Tuhan, anak-anak yang melakukan perbuatan baik. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan pembelajaran kami. Kiranya Tuhan yang menolong kami, Engkau bukakan hati dan pikiran kami agar kami dapat menerima pelajaran hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.